Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Akbar, NPM 1921-14095 dari kelas 6B. Pada mata kuliah metodologi penelitian, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul formulasi gel hand sanitizer dari kitosan cangkang lobster air tawar. Pertama, latar belakang. Dalam keadaan pandemi seperti saat ini, diharuskan bagi kita dalam berkegiatan mau di rumah atau di luar rumah selalu dalam keadaan higienis dan tidak berpergian untuk memutuskan tali rantai penularan serta menghentikan penyebaran. Diimbau oleh pemerintah juga untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Maka kita wajib menyediakan hand sanitizer karena dianggap lebih simpel dan lebih praktis. Namun bahan utamanya yaitu alkohol, berefek samping yaitu dapat membuat iritasi dan membuat kulit menjadi kering. Maka dari itu, penelitian memutuskan untuk penelitian kitosan dari lobster air tawar untuk menjadi bahan utamanya, di mana dari cangkang lobster air tersebut dapat menghasilkan kitosan yang dapat menjadi antibakteri. Kitosan merupakan turunan dari kitin. Kitosan merupakan hasil diasetilasi kitin dengan menggunakan basa kuat dan termasuk polisakarida amino. Selanjutnya definisi. Gel hand sanitizer merupakan sediaan yang berbentuk gel yang digunakan untuk mengurangi atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Penggunaan gel hand sanitizer yang mudah dan praktis semakin diminati masyarakat. Kebanyakan produk gel antiseptik tangan menggunakan alkohol sebagai antibakteri. Dan kitosan merupakan turunan dari kitin. Kitosan merupakan hasil deasetilasi kitin dengan menggunakan basa kuat dan termasuk polisakarida amino. Kitosan udang ini dengan kadar 57,69% dan bersifat antibakteri dan anti jamur. Pada penelitian saya ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kitosan dari cangkang lobster air tawar dapat dijadikan bahan utama gel hand sanitizer, dan untuk mengetahui kitosan pada cangkang lobster air tawar efektif untuk membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Dari penelitian ini, saya mendapatkan hipotesis bahwa kitosan dari cangkang lobster air tawar dapat dijadikan bahan utama gel hand sanitizer. Berikutnya metode penelitian. Pertama di sini bahan-bahannya ada cangkang lobster air tawar, asam asetat, NaOH, HCl, Aquades, NaCMC, propylglycol, indikator PP, AgNO3, dan metilparaben. Berikutnya peralatannya ada ayakan mes 50, cawan petri, tanur, beker gelas, gelas ukur, corong, hot plate, pH meter, neraka analitik, mortir, stamper, desikator, oven, dan pipet tetes. Berikutnya rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental, di mana meliputi pengumpulan sampel, pengolahan sampel, pembuatan reaksi, pembuatan kitosan, analisis gugus fungsi dengan menggunakan spektrofotometer IR infrared. Karakteristik kitosan, pembuatan gel hand sanitizer, pengujian iritasi pada sukarelawan, dan pengujian aktivitas pada bakteri Staphylococcus aureus. Lalu berikutnya pengolahan sampel. Cangkang lobster dipisahkan dari dagingnya, cangkang dicuci bersih, cangkang dikeringkan dengan menggunakan oven, kemudian cangkang dihaluskan dengan blender, lalu diayak dan didapatkan serbuk halus. Berikutnya formulasi yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan formulasi sediaan gel hand sanitizer yang standar. Di pertama ada NaCMC 4 gram, gliserin 15 gram, metilparaben 0,17 gram, dan air suling 100 ml. Dan formulasi perbandingannya di sini saya menggunakan kitosan 1%. Formulasi keduanya saya menggunakan 2%, lalu yang ketiga ada 3%, kemudian menggunakan 4%. Berikutnya prosedur pembuatan sediaan gel hand sanitizer. Pertama,
NaCMC dikembangkan dengan cara ditaburkan di atas air dalam mortir, diamkan hingga mengembang selama 30 menit, lalu digerus. Kitosan dalam beberapa konsentrasi dilarutkan dalam 20 ml asam asetat 4% dan digerus hingga homogen. Ditambahkan propil glikol dan metil paraben yang telah dilarutkan dalam propilen glikol panas. Gerus homogen hingga membentuk basis gel. Ditambahkan larutan sedikit demi sedikit ke dalam basis gel. Ditambahkan air suling hingga gel mencapai 100 ml dan terakhir ditambahkan pengaroma. Berikutnya evaluasi sediaan gel hand sanitizer. Pertama tuh ada uji organoleptis, di mana pada pengamatan organoleptis sediaan gel diamati bentuk, warna dan aroma. Gel hand sanitizer yang dibuat tidak menampakkan perubahan bentuk, warna dan aroma pada awal pembuatan. Berikutnya ada pemeriksaan homogenitas, di mana pengamatan homogenitas dilakukan dengan mengoleskan sediaan gel pada skipping kaca. Uji ini dilakukan untuk mengetahui homogenitas bahan aktif dan bahan tambahan lainnya dalam sediaan. Lalu ada pengukuran pH, di mana pengukuran pH sediaan gel kitosan menggunakan pH indikator universal. Pengujian pH dilakukan untuk mengukur pH, derajat keasaman sediaan untuk mengetahui apakah sediaan sudah memenuhi syarat pH yang sesuai dengan kondisi pH kulit, yaitu 4-8. Berikutnya, pengukuran daya sebar. Pengukuran daya sebar dilakukan untuk mengetahui penyebaran gel pada saat digunakan. Parameter daya sebar gel yang baik yaitu 5-7 cm. Lalu berikutnya, uji iritasi. Pengujian iritasi sediaan gel dengan teknik patch test dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan formula pada punggung tangan sukarelawan. Pengujian ini dilakukan terhadap 20 sukarelawan dengan kontrol positif, yaitu ekstrak murni tanpa campuran bahan. Pembuatan gel lainnya lalu diamati gejala yang ditimbul. Apabila terjadi iritasi, akan ditunjukkan dengan adanya reaksi kulit setelah sediaan dioleskan pada kulit. Iritasi yang terjadi sesaat setelah pelekatan disebut iritasi primer. Sedangkan jika terjadi setelah beberapa jam pelekatan disebut iritasi sekunder. Dan selanjutnya uji antibakteri, di mana media dituangkan ke dalam 5 cawan Petri masing-masing sebanyak 15 ml. Dibiarkan hingga memadat. Lalu tabung yang telah berisi suspensi bakteri uji diambil dan disterilkan pinggiran tabung reaksi di atas lampu Bunsen. Setelah itu, lidi kapas dicelupkan ke dalam tabung reaksi. Pinggiran cawan Petri difiksasi di atas lampu Bunsen. Lidi kapas tadi diswab ke dalam cawan Petri hingga merata. Kemudian pinggiran cawan Petri yang berisi kertas cakram difiksasi di atas lampu Bunsen. Lalu dicelupkan pinset ke dalam alkohol 70%. Setelah itu difiksasi di atas lampu Bunsen, kemudian diangin-anginkan. Setelah itu difiksasi di atas lampu Bunsen, kemudian diangin-anginkan. Lalu kertas cakram diambil dengan pinset. Lalu dicelupkan ke dalam gel hand sanitizer kitosan. Setelah itu ditanamkan kertas cakram ke dalam cawan Petri dan dianggap sebagai ulangan pertama. Pengulangan dilakukan hingga 3 kali. Setelah selesai diberi lebar, lalu diinkubasi secara terbalik selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Itu saja yang dapat saya presentasikan tentang penelitian saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.